Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun laporan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Adapun kompetensi dasar untuk mata pelajaran ini yaitu yang pertama, menganalisis akun-akun untuk penyusunan laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas perusahaan dagang. Kemudian ada menyusun laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menganalisis laporan laba rugi dengan teliti dan benar. Yang kedua, menganalisis laporan perubahan ekuitas dengan teliti dan benar. Yang ketiga, ada menyusun laporan laba rugi dengan benar dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, ada menyusun laporan perubahan ekuitas dengan benar dan bertanggung jawab. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Di sini, laporan laba rugi ialah laporan yang menyajikan sumber pendapatan dan beban suatu perusahaan dagang selama periode akuntansi. Kemudian unsur-unsur dalam laporan laba rugi ini yaitu yang pertama ada penjualan bersih, yang kedua ada harga pokok penjualan, yang ketiga ada beban usaha, yang keempat ada beban di luar usaha, yang kelima ada pendapatan di luar usaha, dan yang keenam ada laba bersih atau laba kotor. Unsur laporan laba rugi yang pertama yaitu penjualan bersih. Cara untuk memperoleh penjualan bersih pada laporan laba rugi ini yaitu penjualan dikurang dengan hasil penjumlahan dari retur penjualan dan pesanan penjualan. Kemudian unsur yang kedua yaitu harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Nah, di sini untuk memperoleh pembelian bersih yaitu pembelian dikurang dengan hasil penjumlahan dari potongan pembelian dan retur pembelian serta ditambah dengan biaya angkut pembelian. Nah, unsur yang ketiga ada beban usaha. Di sini beban usaha ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama beban penjualan, yang kedua ada beban administrasi. Untuk beban penjualan ialah beban yang langsung dengan penjualan, bersinggungan langsung dengan penjualan. Sedangkan untuk beban administrasi ialah biaya-biaya yang tidak langsung dengan penjualan. Unsur yang kelima yaitu pendapatan di luar usaha. Elemen ini merupakan elemen wajib yang ada dalam sebuah laporan laba rugi karena kita harus menghitung semua pendapatan masuk dari setiap penjualan, dari bunga penjualan dan juga pendapatan lain seperti pendapatan biaya angkut. Kemudian yang keenam ada laba bersih dan laba kotor atau laba kotor. Nah, di sini rumus untuk mencari laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban usaha. Sedangkan untuk mencari laba kotor, penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Nah, kemudian ada menyusun laporan laba rugi. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi ini ada dua macam format. Yang pertama ada single step. Single step di sini maksudnya laporan laba rugi di mana semua pendapatan dijumlahkan menjadi satu, mau itu pendapatan di dalam usaha ataupun di luar usaha. Demikian juga untuk bebannya, kemudian dicari solusinya untuk mengetahui laba atau rugi. Kemudian yang kedua ada multiple step. Nah, untuk multiple step ini, laporan laba rugi dengan mengelompokkan atau memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, dan juga memisahkan antara beban usaha dan beban di luar usaha. Berikut ini contoh format dari bentuk laporan laba rugi. Nah, ini yang single step. Dapat kita lihat untuk single step ini semua pendapatan dan semua beban
jadikan satu. Jadi hanya ada beban usaha dan pendapatan atau penjualan. Sedangkan di sini ada multiple step. Multiple step ini coba kita lihat. Di sini ada di bagian paling bawah ada pendapatan di luar usaha dan ada beban di luar usaha. Gitu. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ialah laporan keuangan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Nah, kemudian unsur-unsur laporan perubahan ekuitas. Adapun unsur-unsur pada laporan ini yaitu yang pertama ada ekuitas awal, yang kedua ada laba atau rugi, yang ketiga ada pengambilan pribadi, dan yang keempat ada ekuitas akhir. Yang pertama ada ekuitas awal. Ekuitas awal di sini maksudnya modal yang digunakan pada awal perusahaan memulai beroperasi. Kemudian yang kedua ada laba atau rugi. Laba atau rugi di sini ialah keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang mana keadaan ini dapat terjadi apabila pendapatan atau penghasilan lebih besar daripada beban usaha. Nah, laba ini berasal dari laporan laba rugi yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pengambilan pribadi. Nah, untuk pengambilan pribadi ini yaitu pengambilan uang kas yang ada di perusahaan untuk pribadi. Yang keempat ada ekuitas akhir. Nah, untuk ekuitas akhir ini yaitu nominal yang didapat setelah perhitungan dari unsur-unsur perubahan ekuitas. Berikut ialah bentuk laporan perubahan ekuitas. Ini sudah ditampilkan ada ekuitas awal, ada laba bersih, price, pendapatan ekuitas, dan ekuitas akhir periode. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.